Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Google Meet hari ini tidak libur, yang libur besok. Jadi berdasarkan surat edaran dari wali kota bahwa untuk libur nasional yang di kalender itu hari ini, tanggal 10, libur tahun baru Islam, dipindah tanggal 11, yaitu besok hari Rabu. Maka dari itu, hari ini kita tetap ada pertemuan secara virtual. Nah, pada pagi hari ini, kita akan meneruskan materi matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi ini sangat penting karena operasi hitung bilangan bulat itu pasti keluar di ujian dan akan sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Nah, operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada hari ini, kita akan belajar dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita mulai. Siap-siap ya, anak-anak. Ini ringkasan materinya sambil dibuka, sambil disimak. Oke. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan. Ada 4 aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Di ringkasan materinya tertulis seperti ini ya. Oke, maksudnya apa ini? Nah, kita akan belajar menggunakan contoh. Yang pertama, untuk operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Nah, contoh 1. Hasil dari 4 ditambah 5. Nah, di layar kalian sudah terlihat ada garis bilangan, dan untuk pembelajaran hari ini kita akan dibantu oleh Udin. Udin ini kita akan dia akan membantu kita untuk menjelaskan operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, 4 ditambah 5 sama dengan, nah, hasilnya sudah tahu ya, pasti ya, 9. Tapi bagaimana kalau di dalam garis bilangan? Nah, aturan yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Jadi si Udin ini menghadap ke arah bilangan positif. Nah, 4 ini bilangan positif. Jadi Udin maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, Udin berada di angka 4. Kemudian ditambah, berarti menghadap pada arah yang sama, 5. 5 ini positif, berarti maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Udin berada di titik 9. Jadi hasil dari 4 tambah 5 sama dengan 9. Lanjut ke contoh 2. Hasil dari 9 ditambah negatif 6. Nah, kenapa kok negatif 6-nya ini dikurung? Ini digunakan untuk memisahkan, ini kan tanda ditambah.
dengan tanda negatif agar tidak tercampur-campur atau tidak tertukar. Nah, perhatikan angka 9 ini positif. Berarti Udin maju 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Udin berada di titik 9. Kemudian ditambah, masih menghadap ke arah yang sama ya, negatif 6. Tanda negatif berarti mundur. Jadi mundur 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udin berhenti di titik 3. Sehingga hasil 9 ditambah negatif 3, negatif 6 sama dengan 3. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Suara Pak Guru terdengar jelas ya? Oke. Ya, sambil menyimak layar HP kalian atau laptop kalian membaca di ringkasan materi. Di ringkasan materi contoh 2 sama seperti ini. Contoh 3. Negatif 8 ditambah 4. Oke. Untuk mic-nya yang masih bunyi, punya Nafa. Punya Nafa. Sip. Nanti kalau mau tanya dihidupkan. Hasil dari negatif 8 ditambah 4. Nah, karena ini negatif, berarti mundur. Mundur 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, Udin sekarang berada di titik negatif 8. Kemudian ditambah 4. Ditambah 4 berarti maju, karena 4-nya positif. Maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Udin berada di titik negatif 4. Jadi, hasil dari negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Baik, kita lanjut di contoh yang keempat. Nah, ini dua-duanya bilangan negatif ya. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan, nah, negatif 7 berarti mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti Udin berada di titik negatif 7. Ditambah masih menghadap ke arah yang sama, negatif 3. Karena negatif berarti mundur. Mundur berapa? 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya berada di titik negatif 3. Negatif 10, negatif 3. Nah, hasilnya jadi negatif 10. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 10. Jadi, kalau tandanya negatif, mundur, tandanya positif, maju. Kemudian kalau ditambah masih menghadap ke arah yang sama. Ini untuk penjumlahan. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Baik. Lanjut ke operasi hitung selanjutnya, yaitu operasi hitung pengurangan. Nah, untuk pengurangan ada satu aturan yang harus ditaati, yaitu
Untuk operasi pengurangan berarti berbalik arah. Nah, ini kita tambah lagi, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Contoh 1. 9 dikurangi 6 sama dengan, nah, 9 ini bilangan positif. Kalau positif berarti maju. Maju 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, Udin sekarang berada di titik 9. Kemudian dikurangi. Nah, karena operasi pengurangan berarti berbalik arah. Oke, sudah berbalik arah. Jadi Udin menghadap ke kiri. Ke bilangan negatif, ke kiri. Dikurangi 6. 6 ini bilangan positif. Oke, ini bilangan positif ya. Maju, berarti maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udin berada di titik 3. Nah, hasilnya 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ini tanpa garis bilangan anak-anak sudah bisa. Tapi kalau pakai garis bilangan gimana? Nah, ini langkahnya seperti ini. Kalau bilangan positif tadi maju ya, maju. Jadi Udin sebelumnya berada di titik 9. Nih, kita ulangi. Kemudian, karena pengurangan, jadi Udin balik arah. Jadi yang tadinya menghadap ke sebelah kanan, ya, menghadap ke kiri. Dia udah balik arah. Kemudian karena 6 ini bilangan positif, nah ini kalau tidak dikurung seperti ini berarti 6 ini bilangan positif. Udin maju 6 langkah. Jadi maju itu ya menghadap ke arah yang sama, ini menghadap ke kiri, maju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udin berada di angka 3. Hasil dari 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Oke, ini dipahami dulu. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2. Nah, di contoh 2 ini ada bilangan negatifnya. Nah, ini gunanya kurung, ini adalah untuk memisahkan. Jadi tidak bingung. 4 dikurangi negatif 5. Nah, ini kalau ini tanda kurang, dikurangi. Kalau ini tanda negatif, negatif 5 ini dipisah pakai kurung. Bilangan 4 adalah bilangan positif. Jadi Udin maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Karena operasi hitung pengurangan, sehingga Udin harus berbalik arah, menghadapnya ke kiri. Nah, sudah berbalik arah. Lalu, dikurangi negatif 5. Tanda negatif berarti mundur. Nah, mundur ya. Nah, mundur berapa langkah? Mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Udin berada di titik angka 9. Jadi, hasil dari 4 dikurangi negatif 5 sama dengan 9. Jelas anak-anak? Ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga, negatif 7 dikurangi 3.
Untuk negatif 7, karena itu bilangan negatif, ada tanda negatif, Udin mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangi 3. 3 bilangan positif. Nah, karena bilangan positif berarti maju 3 langkah. Ya, berbalik arah dulu ya. Jadi ini tadi dikurangi berbalik arah, maju 3 langkah. Ini pengurangan berbalik arah, kemudian maju 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi saat ini Udin berada di titik angka 10. Hasil dari negatif 7 dikurangi 3 sama dengan negatif 10. Oke, saya ulangi. Jadi dari negatif 7, ini tadi Udin mundur ya, dari 0 ke negatif 7. Kemudian karena pengurangan berbalik arah. Berbalik arah dikurangi negatif, dikurangi 3. 3 ini bilangan positif, berarti maju 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi hasilnya negatif 10. Jelas anak-anak? Oke, siap. Ya, lanjut di contoh yang keempat, contoh yang terakhir. Nah, untuk contoh yang keempat ini, dua-duanya bilangan negatif. Negatif 8 dikurangi negatif 4. Bagaimana caranya? Nah, karena ini tandanya negatif, berarti mundur 8 langkah. Negatif 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udin berada di titik negatif 8. Kemudian dikurangi, berarti berbalik arah. Negatif 4, tandanya negatif, berarti mundur. Mundur 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Hasilnya negatif 8 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 4. Baik anak-anak, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau begitu saya akan menjelaskan tugas hari ini. Nah, untuk tugas hari ini ada 10 soal. Itu kamu langsung isi. Hasil dari 3 tambah negatif 4 sama dengan berapa? Ini langsung kamu isi. Hasilnya berapa? Kalau mau pakai garis bilangan juga boleh. Garis bilangannya tidak perlu ditulis di buku tugas, cukup di lembar lain, di kertas orek-orekan. Caranya pakai cara yang sudah kita pelajari tadi, kalau menggunakan garis bilangan. Oh ya, Nara sudah selesai. Nah, bagi yang belum selesai, diselesaikan. Kemudian yang sudah mengerjakan, diteliti lagi jawabannya, sudah betul atau belum. Nah, ini silakan diisi langsung hasilnya berapa. Jangan pakai kalkulator. Untuk bilangan bulat ini jangan pakai kalkulator dulu, karena bisa salah. Terus dibiasakan ya anak-anak menghitungnya manual.
Ini angkanya masih kecil-kecil karena kita baru berada di tahap awal untuk bilangan bulat. Untuk besok kita akan belajar lagi, kita akan ulang-ulang lagi materi ini, operasi hitung bilangan bulat dengan angka yang lebih besar, dengan cara yang lain. Nah, karena tidak ada pertanyaan ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk Google Meet besok hari Rabu, sementara libur dulu, diganti hari Jumat. Jadi besok IPA kita ganti hari Jumat. Nanti saya infokan di grup agar tidak lupa dan semuanya bisa tahu. Bagi yang tadi terlambat atau keluar masuk karena internetnya tidak lancar, bisa melihat rekaman dari Google Meet hari ini di YouTube. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Pak Guru mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa besok hari Jumat. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.